Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan investasi, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan nilai tambah, sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Singapura, Malaysia tidak senang, makanya selalu dibuat ribut terus sama NGO supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor. Jadi itu realitas. Ternyata tidak semua negara di dunia ini pingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Apakah salah? Kami negara berkembang ikut jejak negara-negara maju yang telah menaiki anak tangga satu ke anak tangga yang lain, dari negara berkembang menuju negara maju dengan hilirisasi. Harus bersaing dengan mereka, tapi kita on the way ke sana. Dan Indonesia sudah menjadi 7 negara yang dipersiapkan untuk semikonduktor oleh Amerika. Jadi, tetapi kalau tidak dengan temannya Amerika, kita sedang siapkan semikonduktor yang berbasis awal, yaitu wafer dari China. Dan kita akan buat integrasi di Pulau Rempang dengan investasi 12 miliar. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi, monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Semakin berkembangnya dunia industri dan teknologi belakangan ini membuat kebutuhan chip semikonduktor dunia terus bertumbuh. Dengan pesatnya perkembangan perangkat telekomunikasi dan otomotif, termasuk kendaraan listrik atau electrical vehicle, serta digitalisasi di banyak sektor, juga semakin membuka kesempatan bagi tumbuhnya industri semikonduktor. Sayangnya Indonesia belum dianggap bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal. Bagaimana tidak? Setiap kali Indonesia berencana memajukan industri semikonduktor, negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura selalu merasa tidak senang. Hal ini diakui langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menjadi pembicara di Seminar Ekonomi, Perspektif Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat. Erlangga menjelaskan saat ini Amerika Serikat mau mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor. Selain itu, China juga berencana berminat pada bagian wafer semikonduktor. Bahkan rencananya akan dibuat terintegrasi di Pulau Rempang dengan investasi 12 miliar dolar Amerika Serikat. Akan tetapi ada banyak kendala yang menyebabkan investor ogah masuk ke Indonesia, termasuk tekanan yang diberikan Malaysia dan Singapura, sehingga sering dihambat melalui lembaga non-profit yang ada. Namun siapa sangka, ternyata jauh sebelum teknologi berkembang seperti pada era ini, Indonesia sempat memiliki fasilitas produksi komponen chip semikonduktor loh. Pada tahun 1973, di Indonesia pernah berdiri industri komponen chip semikonduktor yang merupakan investasi 2 perusahaan multinasional Amerika Serikat, yaitu Fairchild Semiconductors dan National Semiconductors. Melalui perusahaan tersebut, Indonesia sempat melakukan ekspor dengan nilai yang besar, yakni mencapai 135 juta dolar Amerika Serikat. Sayangnya pada tahun 1985, perusahaan tersebut hengkang dari Indonesia, tidak lama setelah ekspor berhasil dilakukan. Perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya memilih pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan. Akibatnya sejak saat itu, Indonesia berubah menjadi negara mayoritas pengimpor komponen chip semikonduktor. Kehilangan pabrik semikonduktor menjadi kerugian bagi Indonesia. Tidak hanya mobil listrik, komponen semikonduktor adalah komponen fundamental
dalam membangun ekosistem industri elektronik di sebuah negara. Untuk itulah Indonesia didorong untuk kembali menjadi produsen chip semikonduktor nasional. Selain untuk memastikan ketersediaan stok chip semikonduktor, produksi dalam negeri disebut perlu dilakukan untuk menciptakan kemandirian nasional. Strategi pembangunan industri semikonduktor ini perlu dilakukan dengan beberapa opsi pengembangannya. Salah satu opsi yang dapat ditempuh ialah menjalin kerjasama dengan produsen chip semikonduktor existing. Pembangunan industri chip juga harus disiasati dengan upaya-upaya pengamanan pasokan chip di dalam negeri, selain menyiapkan tumbuhnya industri chip di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 yang salah satu tujuannya adalah untuk penguatan dan pendalaman industri manufaktur di dalam negeri, termasuk di sektor industri elektronika. Peran strategis industri chip ini kemudian menjadi semakin strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Pada masa industri 4.0 saat ini, kebutuhan chip semikonduktor secara konsisten terus mengalami pertumbuhan dan digunakan secara masif pada beragam produk. Oleh karenanya, perlu didorong agar secara bertahap, chip semikonduktor dapat diproduksi di dalam negeri yang sejalan dengan target pemerintah melalui program substitusi impor. Namun siapa sangka, rupanya Batam telah memiliki perusahaan semikonduktor baru, yakni PT Infineon Technologies Batam. PT Infineon Technologies Batam merupakan sebuah perusahaan industri asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor. Perusahaan yang telah menyerap lebih kurang dari 2.000 tenaga kerja itu telah beroperasi sejak 6 Maret tahun 1996 dan menjadi world leader dalam solusi semikonduktor yang membuat hidup lebih mudah, lebih aman, dan lebih hijau. PT Infineon Technologies Batam mengedepankan solusi untuk manajemen energi yang efisien, mobilitas cerdas, dan komunikasi yang aman dan lancar, serta menghubungkan dunia nyata dan dunia digital. Berdiri di atas lahan area seluas 83.000 meter persegi yang setara dengan 11 lapangan bola, PT Infineon Technologies Batam terletak di kawasan Batamindo Industrial Park Batam dan merupakan bagian dari segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Singapura, Malaysia. Produksinya 100% ditujukan untuk pasar ekspor dan 95% untuk produk industri otomotif. Pada April 2022 lalu, PT Infineon Technologies Batam melakukan ekspansi area produksi dengan pembelian real estate dari PT Unisem di kawasan industri Batamindo Industrial Park. Ekspansi ini dilatar belakangi pemenuhan gap kebutuhan Integrated Circuit atau IC, mengingat sejak boundaries di beberapa negara dibuka pasca pandemi COVID-19, terjadi lonjakan permintaan IC yang cukup besar. Ekspansi yang menggandakan kapasitas area produksi ini merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang Infineon Technologies AG dengan angka investasi berkisar 2,4 miliar euro untuk tahun fiskal 2022. Sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0, PT Infineon Technologies Batam akan menjadi role model bagi pelaku industri di sektor tersebut, serta menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia. Kerjasama ini juga diharapkan mampu membuat Indonesia menjadi partisipan dalam rantai pasok industri semikonduktor global. Presiden Joko Widodo sendiri telah menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian dalam menuju transformasi digital dengan mendorong pemakaian produk-produk digital dalam negeri dan penguasaan teknologi digital mutakhir. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu menjamin ketersediaan dan kemandirian rantai pasok perangkat digital dan komponen chip semikonduktor di masa depan. Indonesia juga berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam rantai nilai industri semikonduktor dunia melalui kerjasama dengan berbagai mitra multinational companies atau MNCS dan perusahaan startup di seluruh dunia. Indonesia akan mendorong pertumbuhan industri hilir elektronika dan secara simultan berupaya mengundang investasi industri semikonduktor dunia yang meliputi industri fabless, foundry, IDM, dan OSAT ke Indonesia. Secara khusus, Indonesia ingin belajar dari keberhasilan Taiwan dan membangun industri semikonduktor yang saat ini berkontribusi besar bagi ekonomi negaranya. Peran signifikan Industrial Technology Research Institute atau ITRI Taiwan bagi industri semikonduktor di negara tersebut
ingin digunakan sebagai lesson learned dalam pengembangan engineering center di bawah Kementerian Perindustrian. Indonesia tentu juga sangat terbuka dan menyambut masuknya investasi industri semikonduktor terkemuka seperti Intel, Samsung, TSMC, dan Quanta untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi, serta mendorong agar Pegatron dan Infineon semakin memperluas investasinya di Indonesia dan dapat mensuplai produk-produknya langsung ke Indonesia. Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Indonesia masif dilakukan oleh pemerintah. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah ini sempat dicaci dengan penuh rasa pesimis dari berbagai pihak. Tapi pemerintah telah bertekad kuat untuk memajukan negara. Sudah banyak program megaproyek pembangunan infrastruktur yang rampung dan bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini tentu membuat pihak yang sempat mencaci kini memuji kinerja pemerintah. Bahkan ada negara lain yang tertarik dengan program Indonesia dan tak ragu menerapkannya untuk negara mereka. Adalah Thailand, negara anggota ASEAN yang juga tetangga Indonesia, yang juga tak mau ketinggalan membangun kereta cepat setelah Indonesia sukses meluncurkan kereta tercepatnya di Asia Tenggara. Dilansir dari berbagai sumber, Thailand saat ini tengah mengebut pengerjaan pembangunan jalur kereta cepat Thailand-Cina. Kereta cepat Thailand-Cina digadang-gadang akan tuntas dan dapat beroperasi pada 2028. Kereta ini bakal beroperasi dari Bangkok ke Nong Khai di perbatasan Sungai Mekong dengan Laos dengan kecepatan yang diklaim bisa mencapai lebih dari 250 km per jam. Proyek kereta cepat Thailand-Cina diketahui sempat mengalami penundaan. Penundaan yang lama tersebut menunjukkan bahwa warga Thailand tidak begitu antusias dengan kereta modern tersebut. Namun, setelah kereta cepat Indonesia dipamerkan di ajang 25 Asia Pacific Rail di Bangkok beberapa waktu lalu, dan suksesnya kereta cepat Indonesia menarik minat masyarakat bahkan hingga luar negeri, Thailand tampaknya mulai tertarik dengan kereta cepat. Secara umum mereka kagum dengan hadirnya kereta api cepat pertama di Indonesia. Untuk itulah akhirnya Thailand mau melanjutkan proyek kereta cepatnya. Proyek ini diperkirakan menelan lebih dari 135,2 triliun rupiah. Tahap awal proyek yang di Bangkok menuju Nakhon Ratchasima diperkirakan menelan biaya 81 triliun rupiah. Jalur kereta Thailand-Cina ini menjadi bagian penting dari jaringan kereta api Trans-Asia sekaligus menjadi jalur kereta pertama di Thailand dengan kecepatan tinggi. Logistik merupakan salah satu isu signifikan bagi Thailand terkait kerjasama Belt and Road Initiative atau BRI, dan Thailand akan meningkatkan koneksi antara jalur kereta domestik dan jalur kereta Cina-Laos. Sementara prospek jalur yang menghubungkan Bangkok dengan Malaysia dan Singapura masih belum jelas, setelah sebelumnya Kuala Lumpur menghentikan rencana tersebut. Di dalam negeri, pembangunan kereta cepat antar provinsi Jakarta-Bandung atau WUSH telah rampung dan sudah bisa digunakan. Bahkan proyek ini rencananya akan diteruskan hingga ke Surabaya.